Bab 457. Pada saat ini, aula begitu sunyi sehingga tidak ada suara napas. Bahkan Bao Xinhe, yang muncul kemudian, melihat naga darah yang muncul dari tubuh Chen Ye, dan tubuhnya menegang ketakutan. Tuan Ye ini benar-benar bisa mengendalikan naga. Bukankah ini yang dimiliki peri legendaris? Kuncinya adalah bagaimana naga darah itu keluar dari tubuhnya. Nona Ji sudah sangat menakutkan, siapa sangka Tuan Ye akan lebih menakutkan. Nona Ji memintanya untuk melindungi Chen Ye, apakah keberadaan seperti ini masih membutuhkan perlindungannya? Sebatang rokok sudah habis. Chen Ye mematikan rokoknya, menatap dua orang di depannya, dan berkata-kata demi kata, 5 menit sudah habis, saya tidak melihat ayah saya seperti yang saya inginkan, saya sangat kecewa dengan Anda, sangat kecewa. Suaranya sangat dingin sehingga bisa membuat semua orang merasakan kemarahan yang tak terlihat. Detik berikutnya, Chen Ye pindah. Pada saat ini, Chen Ye seperti kilatan petir, dan kecepatannya luar biasa. Chen Ye meledak dengan momentum, seperti binatang buas, menyerang Lin Ao. Lin Ao secara alami bukan orang biasa-biasa saja. Untuk menjadi patriark keluarga papan atas, dia secara alami memiliki kekuatan yang cukup. Chen Ye, kamu menyakiti anakku hari ini, dan aku juga membuatmu merasa putus asa. Lin Ao melemparkan pukulan, dan kekuatan keadaan pemisahan dan reuni meledak dengan liar, dan tanah tempat dia berada retak. Di bawah kaki, gelombang udara yang tak terlihat bergulir. Anda bisa melihat kekuatan pukulannya. Pada saat ini, aura yang Lin Ao tunjukkan benar-benar tak tertandingi oleh prajurit biasa. Lin Ao tidak berani gegabah, dan bahkan mengangkat auranya ke puncak, dengan raungan, kekuatannya tiba-tiba meluas. Raungan harimau mengguncang dunia. Seiring dengan pukulan Lin Ao, gaya tinju menakutkan menggulung gelombang bergelombang. Tapi dia meremehkan Chen Ye. Dalam pertempuran platform seni bela diri Chen Ye, dia telah menembus 2 alam, ditambah kekuatan jimat kehidupan dan naga darah, siapa yang bisa menghentikannya? Kuncinya adalah kekuatannya tumbuh lebih kuat saat kemarahannya meningkat. Ini adalah pembunuhan Dao yang dikatakan Slaughter Dao Jun. Bang! Kedua kekuatan tiba-tiba bertabrakan. Kekuatan yang kuat mengamuk, dan di tengah gemuruh yang tumpul, wajah Lin Ao tiba-tiba mengembun, dan darahnya berjatuhan. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Pukulan sederhana anak ini membuatnya merasa sedikit takut. Takut dari hati. Kakak. Lengan dan tulang patah gila. Tubuh Lin Ao mundur 10 langkah penuh, dan poin kuncinya adalah tangan kanannya, tulangnya benar-benar terbuka, dan darahnya terus menetes. Dengan satu pukulan, dia benar-benar dikalahkan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Siapa yang mengira bahwa sebagai kepala keluarga Lin, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Chen Ye. Rasa sakit yang parah menyebar, wajah Lin Ao penuh dengan kengerian. Engah. Baru saat itulah Lin Ao menyadari bahwa pukulan ini tidak sesederhana mematahkan lengannya. Gelombang udara tak terlihat mengalir ke tubuhnya. Dia tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Aku memberimu kesempatan. Mulai hari ini, keluarga Lin tidak akan ada lagi. Suaranya tenang, seolah menceritakan masalah sepele. Kemudian, Chen Ye berubah menjadi bayangan in situ, dan detik berikutnya, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan pedang itu menebas ke arah Lin Ao. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Orang tua aliansi darah di samping merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat meletakkan ponsel yang baru saja mengirim pesan teks, dan kemudian menggenggamnya dengan 5 jari, dan pedang panjang dari pinggangnya keluar dan menahannya. Telapak tangannya. Lin Ao masih sangat berguna bagi aliansi darah, dia tidak bisa mati. Dia melihat bahwa kultivasi Chen Ye jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri, apa yang harus ditakuti. Bahkan jika lawan memiliki teknik rahasia dan niat pedang yang kuat, mungkinkah dia masih bisa menggunakannya beberapa kali dalam satu hari? Chen Ye, jangan beri aku kesombongan, kamu menyakiti temanku, hari ini aku tidak hanya menginginkan rahasiamu, tetapi juga hidupmu. Potong. Di bawah cahaya redup, lelaki tua aliansi darah itu menembak langsung. Keagungan yang kuat di tahap akhir pemisahan dan reuni tidak diragukan lagi jelas. Wow! Tiba-tiba, pedangnya jatuh tepat ke arah Chen Ye. Gila! Dia tidak berani menganggapnya enteng. Anak ini sangat aneh. Chen Ye secara alami merasakan niat membunuh di udara, dan pedang pembunuh naga berbalik, menuju ke arah orang tua aliansi darah.
Pedang Chen Ye juga bertabrakan dengan orang tua aliansi darah. Momentum yang menakutkan menyebabkan angin bertiup. Lokasi di mana keduanya berada tampaknya menjadi pusat badai, dan furnitur mahoni yang tak terhitung jumlahnya di sekitar badai berubah menjadi pecahan. Kamu kuat, tetapi jauh lebih lemah daripada orang yang terluka parah olehku di panggung seni bela diri hari ini. Chen Ye meraung. Pada saat ini, Chen Ye sangat kejam. Naga darah juga turun dari langit dan masuk ke tubuh Chen Ye, dan lampu merah berkedip. Ekspresi lelaki tua aliansi darah sedikit berubah, dan dia menemukan bahwa Chen Ye tidak hanya tidak menjadi lemah karena pertempuran di pagi hari, tetapi juga menembus dua alam. Napasnya sangat keras sampai ekstrim. Sudah berapa lama? Kapan jerawat menjadi begitu mudah? Dia menjadi gila. Kembali. Dengan raungan Chen Ye, niat membunuhnya luar biasa. Kali ini, saya tidak menggunakan bentuk kedua dari maksud pedang penghancur surga, hanya bentuk pertama, dikombinasikan dengan makna naga darah, sudah cukup. Ledakan. Orang tua dari aliansi darah menemukan bahwa kekuatannya ditelan, dan pedang di tangannya terus bergetar. Retak. Dengan suara, semuanya hancur. Pada saat ini, pupil matanya berkontraksi, memperlihatkan ekspresi heran. Bagaimana dengan aliansi darah, singgung aku, Chen Ye, dan bunuh aku. Chen Ye melampiaskan semua amarahnya di bawah pedang ini. Membawa momentum menghancurkan pohon busuk dan menarik yang busuk, semua ki sejati dan kejahatan darah Anda akan meledak. Orang tua aliansi darah ingin menggunakan teknik rahasia pintu darah untuk melawan, tapi Chen Ye tidak memberinya kesempatan sama sekali. Potong langsung. Seluruh keluarga Lin tampaknya terbelah dua dengan satu pedang. Perabotan benar-benar hancur, tanahnya retak. Apa? Dalam suara teredam, lelaki tua aliansi darah itu hanya merasa bahwa dia telah menderita pukulan berat dari pegunungan. Kekuatan yang meledak pada saat itu, seperti ratusan banteng liar, meraung ke arahnya. Di bawah kekuatan yang menakutkan, dia memuntahkan seteguk darah. Semua organ dalam terguncang oleh niat pedang yang kejam. Kedua lengan yang secara tidak sadar terentang untuk memblokir terputus. Tidak hanya itu, tubuhnya tampak terbelah dua. Darah tumpah. Ketakutan tak berujung meliputi. Ini adalah kemarahan mengerikan Chen Ye. Ini cara dia membunuh. Siapa yang tahan? Bab 458. Pada saat kematian, hanya ada ketakutan dan kepanikan di wajah lelaki tua aliansi darah itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tangannya. Bahkan kemampuan berpikirnya pun seolah menghilang. Kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Akhirnya jatuh ke tanah. Ganas dan brutal. Tidak ada apa-apa selain darah. Pembangkit tenaga keluarga Lin yang telah merencanakan untuk menuangkan ke dalam rumah semua berhenti di jalur mereka. Mereka tahu kekuatan orang tua aliansi darah, tetapi orang kuat seperti itu dipotong oleh pedang pemuda itu. Kuncinya bahkan mungkin tidak memblokirnya. Chen Ye mengambil kembali pedang pembunuh naga, mengeluarkan lap dari meja, dan menyekanya dengan hati-hati. Tampaknya darah dari aliansi darah lama tidak layak untuk disimpan di pedang pembunuh naga. Kemudian Chen Ye mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada orang-orang kuat dari keluarga Lin. Orang-orang ini memiliki bau darah yang kuat. Bao Xinhe, tidak satu pun. Ya, Tuan Ye. Mata Bao Xinhe menyusut, dan dia langsung bergegas ke kerumunan. Jeritan bergema. Tindakan Chen Ye sudah membentuk bayangan di hati mereka. Sekali Anda takut, bagaimana Anda bisa menghentikannya? Tentu saja, tidak mudah bagi Bao Xinhe untuk menghadapi begitu banyak tuan, dan Bao Xinhe juga segera menderita beberapa luka. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, hembusan angin menggulung seluruh tubuhnya secara instan, dan bergegas ke kerumunan. Kemanapun Anda pergi, daging dan darah terbang. Pada saat ini, Chen Ye seperti dewa kematian, tanpa ampun memanen kehidupan semua orang. Hanya 5 menit. Banyak ahli dari keluarga Lin semuanya telah jatuh. Kabut darah merembes ke seluruh ruangan, dan itu sedikit tersedak. Di seluruh keluarga Lin, hanya ada satu orang yang masih hidup, dan itu adalah Lin Ao. Lin Ao menyusut di sudut, kehilangan lengannya, kekuatannya sangat berkurang, dan tidak mungkin untuk melakukan serangan balik. Poin kuncinya adalah bahwa kekuatan Chen Ye saat ini dapat membunuh bahkan pembangkit tenaga listrik aliansi darah, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bao Xinhe, pergi cari setiap kamar keluarga Lin, dan laporkan padaku segera setelah kamu menemukan Lin Juelong atau ayahku.
Ya, Tuan Ye. Bao Xinhe bergegas menuju keluarga Lin dalam sekejap. Tapi Chen Ye melirik Lin Ao dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Langkahnya sangat ringan, tetapi seperti langkah kematian. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Chen Ye berkata dengan ringan. Lin Ao tidak punya rencana untuk berkompromi, dan berkata dengan marah, Chen Ye, bagaimana jika kamu menghancurkan keluarga Linku? Bahkan jika kamu mengobrak-abrik seluruh keluarga Lin, jangan pernah berpikir untuk menemukan Lin Juelong dan ayahmu. Lin Juelong dan aliansi darah lama yang terluka hari ini telah dipindahkan dan dirawat oleh Fang Zhenye, penjaga Tiongkok. Adapun Ye Tianzeng, dia juga dibawa pergi oleh Fang Zhenye. Ada beberapa rahasia yang keluarga Linnya tidak memenuhi syarat untuk diperoleh, tetapi Fang Zhenye pasti memenuhi syarat. Hanya karena dia adalah salah satu dari orang-orang yang berdiri di piramida Huaxia. Mereka mengendalikan kekuatan dan dapat menikmati perasaan sejuk bahwa kekuatan menghasilkan pertumbuhan kekuatan. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Bahkan jika Chen Ye sekarang nomor 1 dalam daftar Master Cina, dia tidak bisa menggoyahkannya. Setelah beberapa saat, Bao Xinhe bergegas kembali, Tuan Ye, tidak ada siapa-siapa. Saya bahkan membobol beberapa ruang bawah tanah dan masih tidak menemukannya. Saya menduga orang-orang ini telah dipindahkan sebelumnya. Namun, Tuan Ye, saya menemukan benda ini di sebuah ruangan. Bao Xinhe menyerahkan sebuah buku kepada Chen Ye. Ada beberapa kata dan simbol aneh yang digambar di buku, yang terlihat agak rumit tapi sederhana. Ketika Chen Ye melihat simbol di buku ini, matanya menyipit, dan dia dengan cepat mengambilnya. Napasnya agak pendek. Karena simbol di atasnya dibuat oleh dia dan ayahnya bermain catur kata. Pada saat itu hanya kesenangan. Ayah dan anak itu sering membuat beberapa kode rahasia di rumah yang tidak bisa dilihat oleh Jiang Peirong. Di dunia, hanya dia dan Ye Tianzeng yang dapat memahami simbol dan kata-kata di atasnya. Chen Ye meliriknya, dia tidak bisa mengumpulkan barang-barang ini dalam waktu singkat, jadi dia melemparkan barang-barang itu ke kuburan reinkarnasi. Kemudian, mata dingin jatuh pada Lin Ao. Di mana ayahku? Katakan padaku, dan aku bisa memberimu seluruh tubuh. Beberapa jarum perak sudah muncul di tangan Chen Ye, dan jarum perak berkedip-kedip dingin di bawah cahaya, tampak agak menakutkan. Puff! Lin Ao meludahkan seteguk darah di wajah Chen Ye. Binatang kecil, jangan peduli. Bahkan jika keluarga Lin dihancurkan, kamu tidak ingin melihat ayahmu. Diperkirakan hanya binatang tua yang bisa melahirkan binatang kecil sepertimu. Hahaha, ketika putraku pulih, dia pasti akan membalas dendam Lin Ao-ku. Suatu hari, keluargamu yang terdiri dari 3 orang akan mati. Dan tidak ada tempat untuk pemakaman. Ekspresi Lin Ao sangat ganas. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuhnya menjadi lebih besar, jelas bersiap untuk meledak. Dia lebih baik mati daripada mengungkapkan berita apapun kepada Chen Ye. Chen Ye tersenyum, dengan senyum dingin dan acuh tak acuh, Lin Ao, apakah Anda tahu di mana saya selama 5 tahun sejak saya menghilang? Lin Ao terkejut, ekspresinya sedikit muram. Ini juga merupakan keraguan terbesar dalam pikirannya. Karena Anda akan menjadi orang mati, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa saya pergi ke Kunlun Su, di mana pusat kekuatan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Mendengar kalimat ini, Lin Ao berkata dengan ngeri, tidak mungkin. Kunlun Su tidak memiliki informasi apapun tentangmu. Kamu tidak dapat menemukan saya di sekte seni bela diri Kunlun Su karena saya tidak bergabung dengan sekte seni bela diri sama sekali. Selama 5 tahun itu, saya berjuang dalam kegelapan di mana hidup lebih buruk daripada kematian. Selama 5 tahun itu, beberapa keterampilan yang saya kendalikan mungkin hidup lebih baik daripada kematian. Kekuatan terkuat saya bukanlah seni bela diri, tetapi keterampilan medis. Saya pikir keterampilan medis digunakan untuk menyelamatkan orang, tetapi tempat kegelapan dan pembunuhan telah memberitahu saya berkali-kali bahwa keterampilan medis juga dapat digunakan untuk membunuh orang. Bahkan akan menyakitkan, lebih buruk dari kematian. Saat Chen Ye berbicara, jarum perak di tangannya dikeluarkan, cahaya dingin terbang melewatinya, dan 6 atau 7 jarum perak menembak dengan mantap ke tubuh Lin Ao. Lin Ao merasa ada sesuatu yang salah, dan hanya ingin berbicara, tetapi menemukan bahwa jari Chen Ye dengan cepat terjepit. Semakin cepat kecepatan mencubit, cahaya menyilaukan di ujung jarum perak. Ini. Sebelum dia bisa bereaksi, rasa sakit yang tak ada habisnya melanda. Dalam sekejap,
dia mengejang dan merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Perasaan ini seperti ribuan semut yang menggigit dengan panik. Apa? Seluruh rumah bergema dengan seruan Lin Ao, yang sangat tragis. Tidak hanya itu, arti dari rasa sakit ini terus berkembang dan membesar. Ini adalah rasa sakit yang parah dari lubuk jiwa. Melihat adegan ini, Bao Xinhe di samping tidak bisa menahan nafas. Terlalu menakutkan untuk membuat seorang seniman bela diri yang kuat begitu menyakitkan. Untungnya, dia bukan musuh Chen Ye, jika tidak, nasibnya mungkin sama dengan Lin Ao ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Ao penuh dengan pembuluh darah biru, dan matanya merah, sangat mengerikan. Chen Ye menarik kursi di sampingnya, duduk, menyalakan sebatang rokok, dan menunggu perlahan. Aku hanya butuh satu jawaban untuk mengakhiri rasa sakitmu. Bab 459. Selama 10 menit, Lin Ao pingsan, berkeringat, dan bahkan menjadi mengompol di selangkangan. Berbicara secara logis, rasa sakit yang dapat ditanggung oleh seorang pejuang harus jauh melampaui orang biasa, tetapi di bawah rasa sakit Chen Ye, seorang pejuang justru sebaliknya. Aku bilang, lepaskan aku. Cepat. Ye Tianzeng dibawa pergi oleh Fang Zhenye. Pergi ke Fang Zhenye. Ah! Chen Ye mematikan rokoknya, dan tidak berniat untuk melepaskan jarum peraknya, tetapi terus menyalakan sebatang rokok. Chen Ye, kamu tidak bisa baik-baik saja. Tolong lepaskan aku. Setelah 2 batang rokok habis, Lin Ao disiksa sampai mati. Sama sekali tidak ada suara. Tubuhnya hampir meledak, dan semua giginya hancur. Anda dapat melihat rasa sakit seperti apa yang Anda alami sebelum Anda mati. Chen Ye berdiri dan berkata kepada Bao Xinhe, potong kepalanya dan gantung kepala semua orang di luar pintu. Ya, Tuan Ye. Bao Xinhe menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melakukan apa yang dia lakukan. Hal terburuk yang harus dilakukan keluarga Lin adalah memprovokasi roh jahat ini. Tepat saat Chen Ye hendak pergi, telepon di tanah tiba-tiba berdering. Itu adalah ponsel tempat orang tua aliansi darah mati itu diam-diam mengirim pesan teks. Chen Ye mengerutkan kening, dia melirik cahaya di sudut, meraihnya dengan 5 jari, dan menyedot telepon kembali. Ini menunjukkan serangkaian nomor terenkripsi. Dia menekan tombol jawab, dan sebuah suara tua datang, apakah Chen Ye masih di rumah Lin? Sudahkah Anda memenangkannya? Saya telah mengirim beberapa murid saya untuk datang untuk mendukung, Anda hanya perlu stabil. Meskipun Chen Ye tidak mendengar suara itu, dia langsung menebak siapa pihak lain itu, dan dia tersenyum dingin, mungkin aku akan mengecewakanmu, kelompok orang ini sudah mati. Ada jeda di ujung telepon yang lain selama beberapa detik, dan suara agung menembus, Chen Ye, kamu berani menghancurkan keluarga Lin. Kamu menghancurkan keluarga di Provinsi Jiangnan, Huaxia tidak akan mengatakan apa-apa, tapi menginjak-injak aturan dan menghancurkan keluarga Cina teratas. Anda harus mengambil lebih dari yang Anda pikirkan. Tahukah kamu bahwa ada pertemuan meja bundar antara penjaga Tiongkok? Terlalu mudah untuk memutuskan hidup dan matimu. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan dan sekte yang kuat di belakangmu, hasilnya akan sama. Juga, sebelum muridku tiba, aku harap kamu akan ditangkap lain kali, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri. Tepat saat Chen Ye hendak mengatakan sesuatu, telepon ditutup. Chen Ye menghancurkan telepon dan menatap Bao Xinhe, karena kamu memiliki seorang penatua yang merupakan penjaga Tiongkok, apakah dia tahu di mana Fang Zhenye berada? Bao Xinhe menggelengkan kepalanya, hubungan antara penjaga Huaxia tidak dekat. Mereka hanya bertemu di pertemuan meja bundar khusus atau sebelum acara besar di Huaxia. Sebagian besar waktu, mereka berkomunikasi melalui video dan bentuk lainnya. Sulit untuk mengetahui lokasinya. Chen Ye mengangguk, melirik kepala orang yang tergantung di dinding, dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Yah, Tuan Ye. Saat Chen Ye dan Bao Xinhe hendak pergi, 3 sosok berjubah Tao langsung menghalangi mereka. Mereka bertiga menunjukkan niat membunuh dan menatap Chen Ye. Kekuatan ketiga orang ini sangat kuat, dan dari segi nafas, setidaknya ada ribuan orang yang tewas di tangan ketiga orang ini. Roh jahat ini sedikit tidak selaras dengan seragam Tao pada mereka. Apakah kamu Chen Ye? Pria parubaya di kepala bernama Fang Yuanji. Fang Yuanji melirik deretan kepala yang tergantung di depan rumah Lin, matanya menyipit. 2 saudara laki-laki juniornya Fang Yuanfeng dan Fang Yuanhai tampak sedikit salah. Tanpa diduga, mereka datang dengan putus asa, tetapi mereka masih selangkah terlambat.
Diperkirakan tidak ada keluarga Lin yang selamat kali ini. Poin kuncinya adalah mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menghancurkan keluarga Lin dari keluarga top China. Chen Ye menebak identitas ketiga orang ini, dan mereka seharusnya murid Fang Zhenye. Kebetulan mereka ingin tahu berita tentang Fang Zhenye. Ketiganya tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Fang Zhenye, di mana kamu? Chen Ye berkata dengan kasar. Berani, bagaimana kamu bisa memanggil nama Tuan dengan santai? Jangan berlutut. Mata Fang Yuanji membeku, dan dia tidak berencana menggunakan pedangnya, jadi dia meninju Chen Ye. Sebenarnya ada aliran udara merah di antara pukulan ini, dan suara pecahnya udara terus terdengar, yang terlihat jelas. Tidak hanya itu, tetapi dua lainnya tidak berani menganggapnya enteng, memobilisasi Ki Sejati Dantian, dan membawa Chen Ye to the point. Dalam sekejap, tiga arus udara yang sangat kuat menyapu, seperti tiga bilah darah yang datang dari langit, ingin memotong segalanya. Tuan Ye, aku akan membantumu. Bao Xinhe merasa bahwa kekuatan ketiga orang ini tidak boleh diremehkan, intinya adalah dia belum pernah melihat ketiga orang ini di peringkat Grandmaster Huaxia. Dia sangat yakin bahwa ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di bayang-bayang Tiongkok. Bang! Sayang sekali Bao Xinhe hanya bisa menahan satu orang. Kedua tinju itu bertabrakan, dan Bao Xinhe merasa organ dalamnya dihancurkan oleh gelombang udara. Ding ding deng. 6 langkah mundur penuh. Engah. Dia tidak tahan lagi, dan memuntahkan seteguk darah merah cerah, mengejutkan. Bao Xinhe, aku tahu kamu berani berdiri di depanku dengan kekuatan seperti ini, kamu berada di luar kekuatanmu sendiri. Kamu pasti sangat terkejut. Saya mungkin juga memberitahu Anda satu hal. Apakah Anda kenal Fang Yuancheng, yang telah berada di puncak peringkat Grandmaster China untuk waktu yang lama? Dia adalah saudara junior kami. Sekarang kamu tahu betapa kecilnya dirimu. Fang Yuanji mencibir dan melangkah maju, hari ini, saya pribadi akan mengirim Anda ke jalan Anda. Ledakan. Satu telapak tangan terbanting, angin telapak meledak, dan jejak telapak tangan yang besar mengembun, seperti matahari yang terik, bergulir ke arah Bao Xinhe. Menurutnya, Bao Xinhe mungkin sangat kuat di Tiongkok, tetapi di mata mereka, dia rentan. Master Huaxia mungkin belum tentu berada di peringkat Grandmaster Huaxia. Sama seperti dia. Melihat potensi menghancurkan dari telapak tangan, mulut Fang Yuanji menunjukkan seringai haus darah. Dia menikmati perasaan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Fang Yuanji. Kamu terlalu bahagia terlalu cepat. Lengan Chen Ye sepertinya keluar dari naga darah, dan dia meninju. Ledakan. Angin tinju meledak, dan darahnya menyilaukan. Datang seperti bintang. Sesaat sebelum telapak tangan jatuh, angin tinju menyerbu masuk. Dalam napas yang kuat, bayangan kepalan tangan dan cetakan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Seperti tanah longsor. Dalam raungan keras, hembusan angin tak berujung menyapu ke segala arah. Tanah seluruh keluarga Lin bergetar samar. Bahkan dinding di sekitar keluarga Lin retak. Hah! Bagaimana mungkin? Kekuatan ini. Fang Yuanji, yang memiliki penghinaan dan cibiran di wajahnya, akhirnya melebarkan matanya. Telapak tangan yang dia pikir hancur sepertinya ditelan oleh kekuatan tak terlihat. Di tengah seruan, tubuhnya membeku, dan dia tiba-tiba mundur 10 langkah penuh ke belakang. Langkah Anda sendiri, ditentang. Dan dia juga menderita kerugian besar. Telapak tangannya mati rasa, dan dia merasakan aura mendominasi yang mengalir ke tubuhnya. Melihat pria yang muncul di depannya dengan momentum guntur dan memblokir pukulannya, wajah Fang Yuanji ngeri. Tuannya berkata bahwa Chen Ye sangat berbahaya, tetapi Fang Yuanji tidak setuju. Tetapi sekarang tampaknya sangat berbahaya untuk dapat menggunakan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Bab 460. Fang Yuanji menyadari ada sesuatu yang salah, dan buru-buru memerintahkan. Dua saudara junior, mari kita lakukan bersama. Dua saudara junior lainnya langsung bereaksi. Baik. Detik berikutnya, telapak tangan di seluruh langit datang ke arah Chen Ye. Sangat kuat. Mata Chen Ye menjadi serius, ketiga orang ini lebih kuat dari Lin Juelong, dan poin kuncinya adalah bahwa pemahaman diam-diam dari ketiga orang ini sangat menakutkan. Setiap pukulan adalah kuncinya. Jika bukan karena konsentrasinya yang tinggi, itu akan sangat berbahaya.
Bao Xinhe ingin membantu, tetapi ternyata dia terluka dan ingin menyusup ke lingkaran pertempuran, itu tidak mungkin. Tubuh Chen Ye terus mundur, dan sudah ada bekas luka di tubuhnya. Dia ingin bertarung dan menggunakan teknik jimat ajaib, tetapi mereka bertiga tidak memberinya kesempatan. Secara bertahap, Chen Ye sudah dirugikan. Sial! Senyum ganas muncul di mulut Fang Yuanji. Chen Ye, seorang pahlawan tidak terkalahkan, kemana perginya kesombonganmu? Tuan menjelaskan bahwa dia mematahkan tangan dan kakimu, dan biarkan kami membawamu kembali ke Xiangjiang. Saya pikir Anda harus berlutut dengan jujur dan menghindari rasa sakit dari daging dan darah. Setelah kata-kata itu jatuh, di antara bayangan telapak tangan dan gerakan pamungkas, belati yang dipenuhi energi spiritual muncul di tangan Fang Yuanhai di paling kanan. Belati menembus segalanya, bercampur dalam bayangan telapak tangan, dan menusuk langsung ke jantung Chen Ye. Pukulan ini terlalu tiba-tiba, dan kecepatan kuncinya sangat cepat. Melihat adegan ini, wajah Chen Ye sedikit berubah, tetapi sudut mulut ketiga orang itu menunjukkan senyum yang mengerikan dan kejam. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang mereka bunuh dengan trik ini. Kejutan. Belum lagi pembangkit tenaga listrik di alam pemisahan dan reuni, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam Yuan nyata akan mati. Melihat belati itu akan tenggelam ke dalam hati Chen Ye, tiba-tiba, sebuah mutasi menonjol. Suhu lingkungan turun tiba-tiba. Angin dingin datang. Tetesan air di udara mengembun menjadi pedang es. Sama seperti ini, dia tiba-tiba muncul di belakang Fang Yuanhai. Adegan aneh ini membuat wajah mereka bertiga sangat berubah. Siapa sangka belalang penangkap jangkrik atau Oriole ada di belakang. Tapi siapa Oriole ini? Metode seperti itu. Puff. Pedang es tidak ragu sama sekali, menusuk langsung ke tubuh Fang Yuanhai. Menembus jantung, darah secara bertahap diwarnai, dan tidak berdaya untuk kembali ke langit. Formasi ketiganya langsung bersilangan. Fang Yuanji dan Fang Yuanfeng melihat ke belakang mereka tanpa sadar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ekspresi Chen Ye telah benar-benar berubah. Dia menjentikkan jarinya dan merebut belati dari pria yang jatuh ke tanah. Antara kilat dan batu api, Chen Ye mengepalkan belati dengan erat, energi spiritualnya meluap, dan darahnya melonjak. Seekor naga darah langsung keluar, seolah menempel di lengannya. Seluruh tubuh Chen Ye seperti embusan angin, bergerak menuju Fang Yuanji dan Fang Yuanfeng. Itu hanya citah memangsa mereka dan harimau turun gunung. Kecepatannya terlalu cepat. Tidak baik. Keduanya baru saja bereaksi, tetapi sudah terlambat. Belati Chen Ye telah menyerempet leher Fang Yuanfeng, dan busur elegan itu sangat dingin saat ini. Mati bagiku. Menabrak. Bahkan jika Fang Yuanfeng ingin bersembunyi, itu sudah terlambat, belati itu menembus penghalang yang menyebalkan di sekelilingnya. Menyentuh kulitnya. Di bawah kemarahan Chen Ye yang tak ada habisnya, pukulan ini dilakukan dengan seluruh kekuatannya, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu. Desir. Cahaya dingin melintas, dan kepala Fang Yuanfeng baru saja jatuh ke tanah. Tubuhnya juga jatuh, darah berceceran seperti air mancur, dan lehernya merah cerah dan hangat. Pada saat ini, hanya Fang Yuanji yang tersisa. Mata Chen Ye merah, seperti serigala darah dengan mata merah. Dia membuang belati berlumuran darah, mengangkat tangan kanannya, seperti cakar elang, menjulur dengan ganas, dengan ketepatan yang mengerikan, dan meraihnya secara langsung. Bahu Fang Yuanji. Fang Yuanji tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan dihancurkan oleh pedang es yang tiba-tiba. Tidak mungkin baginya untuk menghentikan Chen Ye sendirian. Sekarang giliranku, mati untukku. Chen Ye mendesis, wajahnya penuh keganasan dan kegilaan. Air mata. Sebuah tangisan. 5 jari Chen Ye menembus bahu Fang Yuanji secara langsung. Fang Yuanji tidak bisa menahan napas dalam-dalam karena rasa sakit yang kuat, dia tidak peduli dengan luka di bahunya dan ingin pergi. Kecepatannya sangat cepat. Gerakannya yang kuat membuatnya bergerak hampir seketika. Pada saat ini, pikirannya sangat jernih. Sangat sulit baginya untuk membunuh Chen Ye sendirian. Di balik kunci itu ada pria kuat yang tidak tahu asal-usulnya. Dia harus melarikan diri. Kau ingin pergi, sudahkah kau memintaku? Setelah beberapa detik, suara dingin terdengar di telinganya. Fang Yuanji terkejut. Bagaimana mungkin teknik tubuhnya sendiri benar-benar ditangkap oleh pihak lain? Sebelum dia bisa bereaksi, sepasang tangan besar jatuh langsung ke langit.
Itu ditembak di atas sampul roh surgawinya. Fang Yuanji merasakan lautan kesadaran bergetar, langkah kakinya berhenti, dan dia memuntahkan seteguk darah. Satu demi satu kekuatan menembus tubuhnya dari kepalanya, menjarah dengan panik. Berdebar. Dia berlutut di tanah dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya terperangkap oleh naga darah. Naga darah itu mengerikan, tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, rasa kematian menyebar, dan tubuhnya jatuh ke genangan darah. Pada saat dia jatuh ke tanah, dia melihat seorang gadis dengan gaun polkadot berdiri tidak jauh. Gadis itu terlihat sangat lemah, tetapi ada sedikit rasa dingin dan darah di sekujur tubuhnya. Darah dan tubuh dingin. Fang Yuanji tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan dihancurkan oleh gadis lemah itu. 3 murid Fang Zhenye langsung dipenggal. Tidak ada yang hidup. Chen Ye menghela nafas sedikit, mengangkat kepalanya, dan matanya tertuju pada gadis itu tidak jauh. Gadis itu menutup mulutnya, jelas sedikit terkejut. Ekspresi itu bahkan lebih menakutkan. Chen Ye kaget, dia tidak pernah membayangkan mengapa Wei Ying ikut dengannya. Wei Ying melihat ketiga mayat itu, dan tidak tahan lagi, dia langsung pergi ke sudut dan muntah. Dia hanya seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah, bagaimana dia bisa melihat sisi berdarah seperti itu? Pada saat ini, rasa dingin dan darah jahat di sekitarnya telah menghilang. Tepat ketika Wei Ying hendak muntah, Chen Ye datang ke sisinya dan membagikan tisu. Apa kabarmu? Terima kasih. Wei Ying mengambil tisu dan menyeka mulutnya, wajahnya menjadi pucat, dia melirik posisi mayat itu. Ditemukan bahwa itu hilang, tetapi genangan darah di tanah masih ada. Wei Ying menghela nafas dan menatap Chen Ye, aku benar-benar minta maaf. Chen Ye, aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Chen Ye tersenyum, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Jika bukan karenamu, aku mungkin dalam bahaya malam ini. Dia tahu betul bahwa pedang es mendadak sangat penting dalam pertempuran ini. Dan pedang es ini pasti dilemparkan oleh Wei Ying. Hanya saja dia sangat aneh. Wei Ying baru saja melangkah ke jalan kultivasi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia memikirkan sesuatu dan memperhatikan kalung di leher Wei Ying. Batu mendalam jiwa bumi hampir hancur, dan ditakdirkan untuk tidak dapat menekannya. Saya mendengar sebelumnya bahwa tubuh darah jahat dapat mengendalikan tubuh, dan kekuatannya sangat menakutkan. Mungkinkah itu benar? Chen Ye bergumam.